Yang ada di Sulawesi Selatan di bagian bawah. Kita ini adalah di Bantaeng ya. Ada di kerajaan di sana. Ya. Nah, kalau kita ini kerajaan Oke, lanjut ya. Jadi pada masa itu kejayaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan itu sangat sangat wow ya. Terutama di kerajaan Bantaeng itu merupakan kerajaan yang sangat luar biasa ya. Dia punya perdagangan yang mampu mampu bersaing dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Terutama dia punya hubungan erat dengan kerajaan yang berada di Pulau Jawa, terutama kerajaan Majapahit. Ya, kalau di daerah Sulawesi itu kerjasama dengan kerajaan Buton. Ada yang tahu Buton di mana? Tahu. Di mana tuh? Buton. Nah, di Sulawesi Tenggara ya. Ya, dari dulu baru kita bisa menyeberang ke sana. Ya, oke. Nah, pada abad ke-17 Sulawesi Selatan menjadi pusat perdagangan yang ramai dari kapal-kapal dari Jawa, Buton, Ternate, Maluku, teruskan di pelabuhan Bantaeng. Jadi dulu di Bantaeng, ya kita kan daerah ini di Bantaeng adalah pesisir toh. Nah, jadi untuk bagian-bagian sana, ya, bagian daerah-daerah timur, bagian Jawa, itu kalau mau berdagang di Sulawesi Selatan juga bisa singgah di pelabuhan Bantaeng, ya. Nah, ini memang di sini, di sekitar pantai Saruri. Nah, di situ adalah pelabuhan yang sangat terkenal pada zaman dulu. Akhirnya banyak kerajaan-kerajaan yang menjalin kerjasama dengan kerajaan Bantaeng pada saat itu. Nah, apa hubungannya antara kerajaan Bantaeng dengan kerajaan Goa? Ada hubungannya. Jadi kerajaan Bantaeng dengan kerajaan Goa itu punya hubungan erat. Artinya kita berada di bawah daerah daerahnya. Kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu adalah kerajaan di bawah dari kerajaan Goa. Bantaeng. Jadi kerjasama antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bantaeng. Nah, baik. Kita masuk ke memangnya Latandudul itu berasal dari mana? Jadi pada saat itu Ibu sedikit menjelaskan ya kenapa Islam bisa sampai ke Bantaeng, kenapa Sultan Adam itu sampai di Bantaeng. Begini ceritanya. Jadi setelah Abdul Makmur atau kita dikenal dengan Datuk Ribanda, ini adalah orang yang menyebarkan agama di daerah Sulawesi Selatan. Jadi ada 3 tokoh yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Ada yang namanya Datuk Patimang, yang tepatnya menyebarkan agama Islam di bagian Lumut, Palopo sana di bawah-bawah. Ya, yang kedua adalah Datuk Ribanda yang menyebarkan agama Islam di wilayah Makassar. Ya, yang ketiga adalah Datuk Ribanda yang menyebarkan agama Islam di bagian Bulukumba dan sekitarnya. Pernah datang ke Datuk Ribanda? Ya. Datuk Ribanda itu ada di Bulukumba saya. Ya, tetangga kita. Iya, Bu. Ya, tetangga kita. Jadi tetangga daerah. Jadi Datuk Ribanda itu menyebarkan agama Islam di bagian Bulukumba, Sinjai, dan sekitarnya. Bintang. Ya, oke. Nah, kalau jadi kerajaan Goa Talon resmi memeluk agama Islam pada tanggal 22 September 1605. Jadi tahun 1605 kerajaan Goa dan Talon berhasil diislamkan oleh Datuk Ribanda. Siapa yang berhasil diislamkan pada saat itu adalah Imalikai dan Manyondri Karen Katangkan.
sembahyang dan cuma bicara buta, kemudian mengadopsi dalam Islam, yaitu Raja Goa ditakdirkan sebagai Sultan Alauddin dan Raja Talo menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Jadi pada saat itu dua raja yang berhasil diselamatkan oleh Datuk Sri Bandar yang kita kenal hari ini namanya adalah Sultan Alauddin dan Abdullah Awalul Islam. Ini adalah dua raja yang berhasil diselamatkan oleh Datuk Sri Bandar pada 1605. Ya. Nah, oke lanjut. 3 tahun setelah Goa masuk Islam, pada tahun 1608, Goa ini melakukan ekspansi perislaman di kerajaan Bone. Nah, disinilah ada sedikit chemistry antara Goa dengan Bone. Nah, tak disangka tentara mereka mendapat perlawanan hebat dari persekutuan raja-raja Bugis. Ya, tapi reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Raja Bone ke-11 yaitu Laten II. Dia diangkat sebagai penguasa Bone pada tahun 1611 sebagai pengganti sepupunya yaitu Ratu Bone Wetentri Pantuku Madroy Dendre. Yang mangkat itu artinya meninggal. Mangkat itu meninggal ya. Nah, Laten II tertarik dengan agama baru yang dianut orang-orang Goa dan Talo, kemudian menganutnya. Sang raja bahkan menyebut bahwa memeluk Islam akan menjadi kebajikan bagi masyarakat Bone sendiri. Ini ternyata mengundang selisih paham antara Dewan Adat Pituwe atau adat Tudu. Jadi kalau di Bantai itu punya adat 12, sedangkan kalau di Bone itu punya adat Tudu atau dikenal dengan adat Pituwe. Ya. Jadi adat Pituwe ini punya alasan bahwa kalau kita memeluk agama Islam yang dibawa oleh kerajaan Goa, maka kita akan takut dengan kerajaan Goa. Ya, jadi kita ini dijadikan sebagai budak kerajaan Goa. Akhirnya apa? Adat Pituwe ini melarang keras apa yang dilakukan oleh Laten II. Nah, itu ya. Jadi pada saat itu sebagai usaha terakhirnya Laten II mengumpulkan seluruh rakyat Bone dan adat Pituwe untuk di sebuah lapangan. Di sana ia kembali menyeru bahwa agama baru ini membawa kebaikan. Jadi dia berkata, kalian telah mengangkat saya sebagai raja untuk membawa Bone ke jalan yang baik. Raja Goa datang membawa agama Islam yang menurutnya adalah kebaikan yang harus disebarkan. Ya, itu yang dikatakan oleh Laten II kepada masyarakatnya pada saat itu, ya, bahwa apa yang dibawa oleh kerajaan Goa ini adalah kebaikan ini. Sangat baik ini agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, ya, agama yang diperuntukkan bagi manusia untuk kita anut. Tetapi adat Pituwe masih mau dikalah sama Laten II bahwa kalau kita ini menganut agama yang dibawa oleh kerajaan Goa, maka kita akan berada di bawah taklukan kerajaan Goa. Itu yang tidak diinginkan oleh adat Pituwe. Ya. Nah, selanjutnya Laten II juga mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian kita dengan Goa, siapa yang melihat kebaikan maka harus memberikan pada raja lainnya. Dan sekarang Goa datang kepada kita membawa agama Islam.
Nah, namun apa yang terjadi? Jadi yang terjadi pada saat itu ada Pitue dan seluruh masyarakat kerajaan Bone itu melengsarkan yang namanya Latendirua dari Raja Bone. Usir. Dia katakan, kalau kamu masih menganut agama Islam yang dibawa oleh kerajaan tua, maka kamu harus meninggalkan kerajaan ini. Apakah Latendirua akan tinggal di tahtanya atau meninggalkan? Meninggalkan. Iya. Latendirua meninggalkan tahtanya dan pergi dari kerajaan Bone. Karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh kerajaan Goa itu adalah agama yang sangat baik dan membawa rahmatan lil alamin. Ya. Nah, saatlah tahu Latendirua diturunkan dari jabatannya, Sultan Alauddin kemudian mengirim sejumlah pasukan Goa ke Patira. Ini Patira ini dekat-dekat dengan Bone untuk memberi perlindungan. Sebuah aksi militer pun dilakukan kerajaan Goa terhadap Bone yang kelak dikenal sebagai musuh Asalanga atau perang perislaman. Latendirua tak bisa membendung serangan Goa. Latendiripale tak bisa membendung serangan Goa dan akhirnya takut serta memeluk agama Islam pada tanggal 23 November 1611. Jadi Latendiripale ini tadi juga apa artinya ini? Menghalau serangan dari kerajaan Goa, tetapi karena kerajaan Goa ini punya kekuatan militer yang sangat kuat, akhirnya Latendiripale takluk dengan kerajaan Goa dan berhasil juga masuk Islam pada tanggal 23 November 1611. Katakan bahwa apa yang saya lakukan di kerajaan Bone ini sudah tidak ada artinya. Lebih baik saya tinggalkan ini dan apa akhirnya ketika pada saat itu Latendirua sudah berada di Makassar atau di kerajaan Goa dan mendengar bahwa pada saat itu daerah yang sudah memeluk agama Islam selain kerajaan Bone yang pada saat itu di Latendiripale, akhirnya Latendirua ini memilih untuk jalan ke Bantai atas dasar persetujuan dari Sultan Alauddin. Oh iya, silakan ke Bantai. Di Bantai itu sudah ada masyarakat yang memeluk agama Islam, tapi baru sebagian. Nah, untuk bisa mengislamkan seluruh masyarakat Bantai yang pada saat itu masyarakat Bantai di sini masih mempercayai yang namanya adanisme dan dinamisme. Apa itu adanisme dan dinamisme? Hah? Apa itu adanisme dan dinamisme? Yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan benda-benda dianggap gaib. Itu yang dianut oleh atau dipercayai oleh masyarakat Bantai pada saat itu ya. Akhirnya untuk tidak berpikir panjang, Sultan Adam atau Latendirua beserta keluarga dan pengikutnya datang ke Bantai untuk menyebarkan agama Islam. Ya, nah akhirnya sudah lama di Bantai menyebarkan agama Islam, dia tidak mau pulang ke kampung halamannya. Untuk apa? Untuk apa kita pulang ke kampung halaman kalau kita tidak diterima oleh rakyat? Kalau di Bantai, masyarakatnya menerima kita dengan baik, dengan ramah dan sopan santun, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Latendirua atau kita kenal Sultan Adam berakhir atau wafat sampai di Bantai. Jadi dia tidak dipulangkan ke kampung halamannya, dia dimakamkan di kerajaan Bantai. Dan kalian pergi lalu itu tempatnya di belakang sini, belakang Sokolata, yang itu di makam Latendirua di dalam.
Iya. Di Jalan Pemuda atau kalian kenal itu makam Bakalan. Adalah kompleks makam-makam kerajaan Bantai. Ada 7 kerajaan, ada 7 raja yang dimakamkan di makam tersebut. Terutama makamnya Latan Deruang beserta istri dan pengikutnya. Di situ dimakamkan. Ya, itu sedikit cerita tentang Latan Deruang sampai tiba di Bantai. Oke, paham sampai sini?